Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam mimbar kecil, semoga Tuhan selalu menyertai kita. Suatu hari seorang pemuda datang kepada salah seorang guru yang bijak. Dia bergumul begitu hebat karena menghadapi masalah yang besar. Ia marah dengan keadaan dan menyalahkan banyak orang. Pemuda ini kemudian bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan?" Guru itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum, lalu ia mengambil sebuah gelas berisi air dan mengaduk air itu dengan segenggam garam. "Minumlah," kata sang guru. Lalu pemuda itu meminumnya. "Apa yang kau rasa?" "Asin," jawabnya. Lalu guru itu mengajak si pemuda pergi ke sebuah telaga. Ia mengambil segenggam garam yang tadi dan mengaduknya ke air kemana ia menaburkan garam itu. "Minumlah air itu," kata si guru. Lalu pemuda itu pun meminumnya. "Kini apa yang kau rasakan?" "Tidak terasa asin, malah menyegarkan," jawab pemuda itu. Lalu si guru berkata, "Garam yang sama akan terasa berbeda jika dimasukkan ke dalam wadah yang luas. Demikian juga dengan masalahmu. Masalah itu akan terasa pahit atau tidak bergantung kepada wadah yang ada di dalam hatimu." Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini menggambarkan sebuah sikap terhadap pergumulan atau masalah hidup. Bahwa sesungguhnya masalah itu dapat menjadi penghancur atau sebaliknya menjadi pendorong bagi kita itu tergantung seberapa besar hati kita mau menyikapinya. Dan bicara soal hati, kita bisa mempertajam dengan bertanya siapa sih yang menjadi pusat dalam hidup kita ini. Dan kita imani bahwa saat kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, maka Kristuslah yang diam di dalam kita dan kita juga di dalam Kristus. Relasi kasih inilah yang membuat kita mampu melihat pergumulan dengan cara lain. Bahwa saat Kristus ada di dalam kita, maka kasih-Nya akan terpancar melalui berbagai hal baik yang kita lakukan. Dan saat kita berada di dalam Kristus, kita pun senantiasa tekun mencari kehendak-Nya yang mulia di dalam hidup kita. Injil Yohanes 15 ayat 9-11 mengatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Penulis Injil menegaskan, Yesus sendiri yang memerintahkan para murid untuk tinggal di dalam Dia. Dengan demikian, sukacita Kristus akan tinggal di dalam diri para murid, dan akhirnya sukacita mereka menjadi penuh. Sukacita yang sejati ada di dalam Kristus. Tentu bukan sukacita yang bebas masalah. Masalahnya tetap ada. Tapi saat dihadapi di dalam Kristus, maka masalah itu tidak menghancurkan kita, malah semakin membuat kita mengandalkan Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kasih-Nya yang besar. Saat Kristus ada di dalam kita, pada saat itulah kita beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memaknai bahwa sesungguhnya Engkau tinggal di dalam kami. Dan biarlah Roh Kudus juga terus menguatkan kami supaya kami senantiasa tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam kasih-Nya yang besar. Dan dengan demikian kami bisa menghadapi berbagai tantangan dan masalah hidup bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena Kristus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena sungguh ketika Engkau ada di tengah kehidupan kami, disitulah kami beroleh berkat yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami terus, biarlah kami mengandalkan Engkau senantiasa. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.